Tentu berikut adalah adaptasi dari cerita tersebut ke dalam latar, budaya, dan bahasa Indonesia. Hujan turun begitu tiba-tiba, seolah seluruh langit ingin menumpahkan kesedihannya dalam satu malam. Tetesan air yang deras menghantam atap seng tua, menciptakan suara berisik yang memekakan telinga, seperti ketukan pintu tanpa henti. Di dalam sebuah rumah kecil di ujung dusun, cahaya lampu bohlam yang redup berkedip-kedip setiap kali angin menyusup melalui celah jendela, menciptakan suasana yang sesak dan menyesakkan. Sari berdiri di tengah ruangan, tangannya memeluk erat perutnya yang buncit, tempat bayinya bergerak dengan lemah. Ia tidak menangis, mungkin karena air matanya sudah habis terkuras berhari-hari sebelumnya, hingga menangis pun terasa seperti sebuah kemewahan. Di hadapannya, Bu Ratih, ibu tirinya, berdiri bersedekap di ambang pintu, tatapannya sedingin es, seolah memandang orang yang sama sekali asing. Masih mau berdiri di situ untuk apa lagi? Suara Bu Ratih terdengar datar, tidak tinggi, tidak rendah, tetapi cukup tajam untuk mematahkan sisa harapan yang ada. Sudah kubilang, rumah ini tidak menampung orang yang membuat malu keluarga. Sari menelan ludah, tenggorokannya terasa kering dan perih. Setiap kata yang ingin diucapkannya seakan tersangkut di dada. Ia menoleh pada pria yang berdiri di dekat pintu kamar, pria yang pernah menggendongnya saat ia kecil, pria yang pernah menjadi seluruh dunianya. Ayah! Suaranya begitu lirih, nyaris hilang ditelan deru hujan. Sari tahu Sari salah, tapi Sari tidak punya tempat lain untuk pergi. Izinkan Sari tinggal, ayah, hanya sampai bayi ini lahir. Pak Budi, ayahnya, tidak menatapnya. Ia menunduk, memandangi lantai semen tempat jejak air dari sandal jepit Sari membekas. Kedua tangannya terkulai lemas, sedikit gemetar seolah menahan sesuatu, tetapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada hardikan manapun. Bu Ratih tertawa sinis. Kau dengar itu, Pak? Dia masih mau tinggal di sini, supaya semua orang bisa menunjuk-nunjuk dan bilang keluarga kita tidak becus mendidik anak? Ia melangkah mendekat, suaranya merendah tetapi setiap katanya menusuk tajam. Pergi sekarang juga. Jangan sampai aku mengatakannya dua kali. Sari hanya diam, tidak membantah, tidak melawan. Hanya tangannya yang semakin erat memeluk perutnya, seakan sedang memeluk satu-satunya kehangatan yang tersisa di dunia ini. Ayah, panggilnya sekali lagi, kali ini suaranya serak. Katakan sesuatu, ayah. Sari tidak minta banyak, hanya tempat untuk berteduh. Pak Budi perlahan memejamkan mata, 1 detik, 2 detik, lalu ia memalingkan wajahnya. Pergilah, Sari. Hanya 2 kata, tapi cukup untuk memadamkan segalanya. Sari terpaku. Ia tidak tahu apa yang diharapkannya, mungkin hanya kalimat yang berbeda, kalimat yang menahannya untuk tetap tinggal, tetapi kalimat itu tidak pernah datang. Bu Ratih tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan masuk ke dalam kamar, seolah urusan ini sudah lama selesai. Pintu kamar tertutup, meninggalkan keheningan yang mematikan. Sari menunduk, mengambil tas kain lusuh di kakinya. Di dalamnya hanya ada beberapa helai pakaian dan sedikit barang pribadi. Itulah seluruh miliknya. Ia melangkah perlahan menuju pintu, setiap langkah terasa begitu berat. Saat tangannya menyentuh gagang pintu kayu, ia berhenti sejenak. Di belakangnya, rumah itu masih terang benderang. Tempat ia dibesarkan, tempat yang dulu ia kira akan selalu menjadi miliknya. Ia menoleh untuk terakhir kali. Ayah, tidak ada jawaban. Hanya suara hujan. Sari membuka pintu. Angin dingin langsung menerpa wajahnya, membawa serta butiran air yang menusuk kulit. Ia melangkah keluar, tanpa payung, tanpa jas hujan. Pintu di belakangnya tertutup dengan bunyi klik yang kering. Tak ada yang memanggilnya kembali. Tak ada yang membuka pintu itu lagi. Jalan tanah di depan rumah telah berubah menjadi kubangan lumpur. Air hujan mengalir deras, membawa serta daun-daun kering dan tanah. Sari terus berjalan, sandal jepitnya terbenam dalam lumpur, membuat setiap langkah terasa sulit. Perutnya terasa berat, dan rasa nyeri yang samar mulai menjalar seiring langkahnya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, ia hanya tahu ia tidak bisa berhenti. Hujan semakin deras. Pakaiannya basah kuyup dan menempel di badan. Rambutnya lepek, air mengalir di pipinya hingga ke leher, tetapi ia tidak merasa kedinginan. Atau lebih tepatnya, dingin di luar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekosongan yang menganga di dalam hatinya. Nak, bisiknya sambil mengelus perutnya. Sabar sebentar lagi, ya. Ibu akan carikan tempat untuk kita. Bayi di dalam perutnya bergerak pelan, seolah memberi jawaban.
Sari berjalan melewati ujung dusun, di mana lampu-lampu rumah mulai jarang terlihat. Rumah-rumah tertutup rapat, cahayanya yang hangat memancar dari celah jendela, terasa begitu dekat namun tak terjangkau. Sejenak, ia ingin mengetuk salah satu pintu. Hanya butuh satu orang yang membuka pintu, satu pertanyaan ramah, mungkin ia akan langsung menangis terseduh-seduh. Tapi ia tidak berhenti. Ia takut pada tatapan orang-orang yang akan tertuju pada perutnya, takut pada pertanyaan suaminya mana, takut pada bisik-bisik di belakang punggungnya. Jalan menuju jalan raya gelap gulita, hanya sesekali diterangi sorot lampu kendaraan yang lewat lalu lenyap. Sari berjalan di tepi jalan, menghindari genangan air. Sebuah truk melintas, mencipratkan air kotor ke seluruh tubuhnya, tapi ia hanya sedikit menghindar lalu terus berjalan. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Kakinya mulai pegal dan lecet, setiap langkah terasa seperti menginjak duri. Ia berhenti di bawah emperan sebuah warung kecil di pinggir jalan, bukan untuk beristirahat lama, hanya untuk mengambil napas. Sari menyandarkan punggungnya ke dinding, lalu merosot duduk di lantai semen yang dingin. Kedua tangannya memeluk perutnya, kepalanya tertunduk, napasnya terengah-engah. Hujan masih turun, tetapi tidak sederas tadi. Sebuah lampu kuning kecil di depan warung masih menyala. Warung itu sudah tutup, tetapi termos air panas masih diletakkan di luar. Sari memandanginya, tenggorokannya kering kerontang. Ia tidak ingat sudah berapa lama ia tidak minum. Ia berdiri, berjalan mendekat, dan menuangkan sedikit air ke dalam cangkir seng yang tersedia. Air hangat itu mengalir di tenggorokannya, membuatnya nyaris menangis. "Minumlah, nak." Sebuah suara serak dari belakang membuat Sari terkejut. Ia menoleh. Seorang nenek berdiri di ambang pintu, tatapannya tidak menghakimi. "Maaf, Nek. Saya kira warungnya sudah tutup," kata Sari gugup. Nenek itu menggeleng, lalu berjalan keluar perlahan. Hujan begini, mana tega mengusir orang. Ia menatap perut Sari, lalu menghela napas panjang. Tanpa bertanya lebih jauh, ia masuk ke dalam dan kembali membawa sepotong singkong rebus yang masih hangat. "Makanlah, nanti baru pikirkan lagi." Sari menerimanya dengan tangan gemetar. "Tapi, saya tidak punya uang." "Tidak perlu. Hanya 2 kata." Sari menggigit singkong itu. Rasanya hambar tapi hangat. Ia mengunyahnya perlahan, seolah takut makanan itu akan hilang terlalu cepat. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh juga, bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya. "Terima kasih, Nek." Nenek itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri sejenak lalu kembali masuk. Sari menghabiskan singkongnya, minum lagi, dan tubuhnya terasa sedikit bertenaga. Tapi saat ia berdiri, ia kembali bingung harus pergi kemana. Hari sudah larut malam, hujan belum juga reda. Sari melangkah keluar dari emperan warung, menatap jalan di depannya yang gelap dan tak berujung. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali berjalan. Ia tidak tahu bahwa di depan sana, setelah sebuah tikungan di mana jalan mulai menanjak, di antara deretan pohon jati yang menjulang tinggi, sebuah rumah tua bersembunyi dalam kegelapan, dan tempat itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan terus mengguyur hingga keesokan paginya. Tidak lagi sederas semalam, tetapi masih gerimis, meninggalkan lapisan udara yang lembab dan dingin. Sari hampir tidak ingat sudah berapa lama ia berjalan. Kakinya terasa kaku, langkahnya tidak lagi tegap, hanya menyeret tubuhnya berdasarkan naluri, seolah raganya terus maju meski jiwanya sudah lama lelah. Cahaya pagi perlahan muncul, menampakkan jalanan tanah merah yang becek, semak belukar basah di tepi jalan, dan rumah-rumah yang jarang-jarang di sepanjang jalan kecil itu. Kendaraan mulai ramai, suara mesin bercampur dengan teriakan orang-orang dari warung-warung pinggir jalan. Tapi semua itu seolah tidak ada hubungannya dengan Sari. Ia berjalan di tengah dunia itu, tetapi terasa bukan bagian darinya. Perutnya terasa sangat berat, setiap langkah memicu rasa nyeri yang menjalar ke punggung. Ia berhenti di samping sebatang pohon besar, menopang tubuhnya, napasnya tersengal. Bayi di dalam perutnya bergerak-gerak. "Sebentar lagi, nak," bisik Sari. Suaranya serak karena dehidrasi. "Ibu akan temukan tempat untukmu." Tapi bahkan ia sendiri tidak yakin pada ucapannya. Tak jauh dari situ, ada sebuah rumah sederhana dengan atap genteng merah yang warnanya telah pudar. Seorang ibu parubaya sedang menyapu halaman. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan lantai semen basah terdengar jelas. Sari memandangnya sejenak, lalu berjalan mendekat dengan ragu. "Permisi, Bu." Suaranya kecil dan bergetar. Wanita itu mengangkat kepala, matanya berhenti pada wajah lelah Sari, lalu turun ke perutnya.
Tatapan itu, meski hanya beberapa detik, cukup membuat Sari merasakan perubahan suasana. Ada apa? Tanya wanita itu. Suaranya tidak dingin, tapi juga tidak ramah. Sari menelan ludah, mencoba menjaga suaranya agar tetap tenang. Maaf, Bu. Saya dari jauh, tidak punya tempat tinggal. Bolehkah saya menumpang semalam saja? Saya tidak akan merepotkan. Wanita itu meletakkan sapunya, mengelap tangannya ke daster. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap Sari sekali lagi, lebih saksama, seolah menimbang-nimbang. Rumah ibu sempit, katanya setelah beberapa saat. Ada orang tua dan anak kecil, tidak enak kalau ada orang asing. Sari langsung mengangguk, seolah sudah menduga jawaban itu. Iya, Bu. Saya mengerti. Coba tanya di warung ujung desa sana, tambah wanita itu, suaranya sedikit melunak, seolah untuk mengurangi rasa bersalah karena menolak. Biasanya mereka mau menampung orang yang kemalaman. Sari tersenyum lemah. Baik, Bu. Terima kasih. Ia berbalik, tidak memohon lebih jauh. Ia tidak punya tenaga lagi untuk memohon pada siapapun. Jalan di depannya terus membentang, berkelok melewati sawah-sawah yang masih tergenang air hujan. Langit sudah terang, tetapi matahari masih tersembunyi di balik awan kelabu. Udara yang lembab membuat pakaiannya terasa lengket dan dingin. Sari berjalan lagi hingga menemukan sebuah warung kecil, dengan beberapa meja plastik berantakan di bawah terasnya. Seorang bapak tua sedang minum kopi, sementara di belakangnya seorang ibu sedang menyiapkan masakan. Sari melangkah mendekat, berdiri di depan warung, tangannya mencengkeram erat tali tasnya. Permisi, Bu, Pak, katanya, tapi suaranya begitu serak hingga ia sendiri terkejut. Ibu pemilik warung menoleh, dan lagi-lagi tatapan yang sama dari wajah, turun ke perut, dan berhenti di sana sedikit lebih lama. Ada apa, Mbak? Saya dari jauh, Bu. Mau minta izin menumpang semalam. Saya bisa bantu cuci piring atau apa saja. Bapak tua itu meletakkan cangkir kopinya, menatap istrinya, lalu menatap Sari. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi gelengan kepalanya yang pelan sudah mengatakan segalanya. Di sini tidak ada tempat untuk tidur, Mbak, kata si ibu, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Lagi pula kami tidak biasa menerima orang asing. Sari mengangguk, bibirnya terkatup rapat. Baik, Bu. Maaf sudah mengganggu. Ia berbalik, langkahnya lebih lambat dari sebelumnya. Setiap penolakan seolah mencabut sedikit kekuatan dari dalam dirinya, meninggalkan lubang yang semakin membesar. Ia melewati beberapa rumah lagi. Ada yang tidak membukakan pintu, ada yang membukanya lalu dengan cepat menutupnya kembali setelah melihat keadaannya. Seorang kakek bahkan langsung mengibaskan tangannya sebelum Sari selesai bicara. Pergi sana. Di sini tidak menerima orang asing. Tak ada yang jahat, tak ada yang menghardik, tetapi juga tak ada yang menahannya. Menjelang siang, matahari mulai muncul dari balik awan. Panas yang menguap dari aspal basah membuat udara terasa pengap. Kepala Sari mulai pening, pandangannya kabur. Ia berhenti di bawah sebatang pohon, duduk bersandar. Kedua tangannya memeluk perut, kepalanya tertunduk dengan napas berat. Jangan sekarang, bisiknya, entah pada dirinya sendiri atau pada bayinya. Rasa pusing yang hebat membuatnya harus memejamkan mata. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana, sampai sebuah suara memanggilnya. Neng! Sari mengangkat kepala. Di hadapannya, seorang nenek kurus dengan rambut putih berdiri di samping gerobak kecil berisi minuman dan kue. Neng tidak apa-apa? Tanyanya dengan nada khawatir. Sari mencoba tersenyum. Saya tidak apa-apa, Nek. Nenek itu memandangnya sejenak lalu menggeleng. Tidak apa-apa kok duduk seperti itu. Ia menarik sebuah kursi plastik. Duduk sini. Sari ragu-ragu, tapi akhirnya menurut. Nenek itu menuangkan segelas air putih dan memberikannya. Minumlah. Air sejuk itu mengalir di tenggorokannya, membuat Sari merasa sedikit sadar. Terima kasih, Nek. Nenek itu tidak banyak bertanya. Ia mengambil sebungkus nasi dari gerobaknya dan memberikannya pada Sari. Makanlah. Sedang hamil besar jangan sampai kelaparan. Sari menerimanya dengan tangan gemetar. Tapi, saya tidak punya uang. Nenek itu mengibaskan tangannya. Nenek tidak menjualnya. Sebuah kalimat sederhana yang membuat mata Sari berkaca-kaca. Ia menunduk dan makan perlahan. Nasi dan lauk sederhana, tapi baginya saat itu adalah hal paling berharga. Neng dari mana? Tanya si nenek setelah beberapa saat. Sari terdiam sejenak, lalu menjawab singkat,
saya sudah tidak punya rumah lagi. Nenek itu tidak bertanya lebih jauh, hanya menghela napas. Hidup memang kadang seberat itu, Neng. Mereka duduk dalam diam, hanya terdengar suara kendaraan lalu lalang dan desau angin. Kalau jalan terus sekitar 2 kilometer, kata si nenek tiba-tiba, matanya menunjuk ke sebuah jalan kecil yang menanjak ke arah perbukitan jati. Nanti ada jalan setapak ke atas bukit. Di sana ada rumah kosong, sudah lama sekali tidak ada yang menempati. Sari mengangkat kepala. Rumah kosong? Iya. Dulu ada yang tinggal, tapi sudah lama pindah. Sekarang mungkin tidak ada yang ke sana lagi. Nenek itu menatapnya. Kalau Neng benar-benar tidak punya tempat, coba saja ke sana. Sari terdiam. Sebuah tempat yang tidak ditinggali siapapun, kedengarannya bukan pilihan yang baik, tetapi saat ini ia memang tidak punya pilihan lain. Terima kasih banyak, Nek. Hati-hati, ya. Jalan ke atas sana agak licin sehabis hujan. Sari berdiri, membungkukkan badan sebagai tanda terima kasih, lalu mulai berjalan. Langkahnya masih berat, tetapi hatinya kini memiliki tujuan yang lebih jelas. Jalan di depannya membentang, melewati sebuah tikungan besar. Benar seperti kata si nenek, setelah tikungan ada sebuah jalan setapak yang menanjak, diapit oleh pohon-pohon jati yang tinggi dan rimbun. Sari berhenti sejenak, menatap jalan itu. Sepi, begitu sunyi hingga ia bisa mendengar suara angin yang meniup dedaunan. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang lewat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah naik. Jalan tanah yang licin memaksanya berjalan pelan, setiap langkah harus hati-hati. Semak belukar di kedua sisi jalan tumbuh tinggi hingga selutut. Semakin ke atas, suasana semakin sunyi. Suara kendaraan di bawah perlahan lenyap, digantikan oleh suara serangga dan desau angin. Sari tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan, sampai akhirnya jalan setapak itu terbuka ke sebuah lahan yang sedikit lapang. Di hadapannya, di antara pepohonan, berdiri sebuah rumah tua. Gentengnya sudah kusam dan sebagian runtuh, dindingnya penuh lumut, dan ilalang tumbuh subur di halamannya. Gerbang kayunya miring, nyaris lapuk. Sebuah tempat yang terlupakan. Sari berdiri mematung, jantungnya berdebar lebih tenang. Ada sesuatu di tempat ini yang terasa damai, bukan menakutkan. Ia melangkah mendekat, mendorong pelan gerbang kayu itu, terdengar bunyi derit panjang, lalu gerbang pun terbuka. Sari melangkah masuk. Ia tidak tahu bahwa sejak saat itu, hidupnya telah berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Sari berdiri diam di depan gerbang kayu yang reyot itu, tangannya masih di palang kayu yang lapuk, seolah jika ia melepaskannya, tempat ini akan lenyap. Suasana di dalam begitu sunyi, hanya ada suara angin yang berdesir di antara rimbunnya pohon jati dan gemerisik daun kering di bawah kakinya. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Halaman rumah itu luas, tetapi ilalang tumbuh tinggi hingga sebatas betis, diselingi semak-semak berduri. Satu-satunya jejak bahwa tempat ini pernah terawat adalah sisa-sisa jalan setapak yang kini hampir tertutup rumput. Rumah itu berdiri di tengah lahan, dindingnya kusam dan mengelupas di banyak tempat, memperlihatkan lapisan bata merah di dalamnya. Sebagian atap gentengnya runtuh, menyisakan lubang yang menampakkan langit kelabu. Pintu utamanya hanya tertutup separuh, tergantung miring pada satu engselnya, seolah embusan angin kencang bisa merobohkannya kapan saja. Sari berhenti di teras, jantungnya berdebar pelan namun jelas. Ia mendorong pintu itu. Terdengar derit panjang yang memilukan, lalu pintu terbuka, memperlihatkan ruangan yang gelap dan lembab. Bau apek dan jamur langsung menusuk hidungnya, tetapi ia tidak mundur. Di dalam, ruangan itu kosong, hanya menyisakan beberapa perabot tua. Sebuah meja kayu yang miring, kursi dengan kaki patah, dan sebuah bale-bale bambu yang sudah ambruk di sudut ruangan. Lantainya tertutup lapisan debu tebal, meninggalkan jejak kakinya dengan jelas. Sari berdiri di tengah ruangan, memutar pandangannya. Tidak ada tanda-tanda penghuni, tidak ada barang berharga, tidak ada suara apapun selain desau angin. Ia mengembuskan napas panjang, seolah sebagian kekhawatirannya ikut terlepas. Setidaknya, tempat ini kosong. Ia meletakkan tasnya di atas meja, lalu berjalan ke belakang rumah. Ada sebuah halaman kecil yang rumputnya tidak setebal di depan. Di sana, ia melihat sebuah sumur tua dengan bibir sumur dari semen yang sudah retak di beberapa bagian. Sari mendekat dan menengok ke dalam. Airnya ada, tetapi keruh, dengan lapisan daun busuk mengambang di permukaannya dan berbau sedikit amis. Ia mengerutkan kening. Air ini tidak bisa langsung digunakan. Ia berdiri dan melihat sekeliling. Di sudut kebun, beberapa pohon pisang masih tumbuh subur.
Di dekatnya ada sebatang pohon jambu biji yang rendah, beberapa buahnya yang matang jatuh ke tanah, digerogoti serangga. Sari mendekat, memungut satu buah yang masih lumayan utuh. Ia mengelapnya dengan ujung bajunya, lalu menggigitnya sedikit. Rasanya sepat, tetapi masih ada sedikit rasa manis. Tidak enak tapi bisa dimakan. Ia menghabiskan buah jambu itu, lalu berdiri sejenak memandangi kebun. Tempat ini bukan surga, tapi juga bukan akhir dari segalanya. Hanya untuk sementara, bisiknya pada diri sendiri, seolah untuk menenangkan hatinya. Hanya beberapa hari. Ia kembali ke dalam rumah dan mulai membersihkan. Bukan karena ia berencana tinggal lama, tetapi karena ia butuh tempat yang layak untuk beristirahat malam ini. Sari menemukan sebatang dahan kering di halaman, menggunakannya sebagai sapu untuk menyapu lapisan debu tebal di lantai. Debu beterbangan, membuatnya terbatuk-batuk. Tangannya cepat lelah, tetapi ia terus bekerja sedikit demi sedikit. Setelah hampir 1 jam, ia berhasil membersihkan satu sudut ruangan. Ia menggelar jaket tuanya di lantai lalu duduk bersandar di dinding. Rasa lelah langsung menyerangnya. Sari memejamkan mata, tubuhnya terasa remuk. Perutnya terasa kencang, sesekali diiringi rasa nyeri ringan. Belum saatnya, bisiknya sambil mengelus perutnya. Angin sore yang dingin berembus melalui celah dinding. Cahaya di luar mulai meredup, berubah menjadi keemasan. Sari membuka matanya. Ia tidak bisa langsung tidur. Hari akan segera gelap, dan ia perlu bersiap. Ia berdiri, keluar mencari beberapa dahan kering lagi, mengumpulkannya di dekat pintu. Ia tidak yakin bisa menyalakan api, tetapi setidaknya ada sesuatu yang bisa digunakan jika perlu. Kembali ke dalam rumah, ia memeriksa sudut-sudut ruangan. Sebuah kamar kecil di belakang sepertinya tidak terlalu berdebu, mungkin bekas kamar tidur. Ia menyeret bale-bale yang rusak keluar, menggunakan potongan-potongan bambu yang masih utuh untuk membuat alas tidur darurat. Semuanya serba sementara, tetapi cukup. Saat hari mulai gelap, Sari duduk di atas bale-bale itu, bersandar di dinding. Tidak ada listrik, tidak ada lampu, hanya cahaya remang-remang dari jendela dan celah atap. Kegelapan perlahan menyelimuti segalanya. Suara-suara siang hari lenyap, digantikan oleh derik serangga, desau angin, dan sesekali suara dahan kering patah di kebun. Sari meringkuk, kedua tangannya memeluk perut. Ia tidak takut gelap, ia sudah terbiasa dengan malam-malam yang panjang. Tetapi tempat ini terlalu sunyi, begitu sunyi hingga setiap suara kecil terdengar begitu jelas. Terdengar bunyi kletak dari halaman. Sari terlonyak, jantungnya berdebar kencang. Ia menahan napas, mendengarkan. Bunyi itu terdengar lagi, seperti ada sesuatu yang membentur gerbang. Ia tidak berani bergerak, matanya terpaku ke arah pintu, mencoba menembus kegelapan. Mungkin hanya angin, katanya pada diri sendiri. Tetapi saat itu juga, terdengar suara gemerisik lebih dekat, seperti ada sesuatu yang berjalan di antara ilalang. Sari mencengkeram tangannya, napasnya memburu. "Siapa di sana?" panggilnya. Suaranya kecil dan bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya angin. Lalu sunyi. Sari duduk diam beberapa saat, tidak berani bergerak. Sampai akhirnya tidak terdengar apa-apa lagi, barulah ia bisa bernapas lega. Tidak ada apa-apa, ulanginya, mencoba menenangkan diri. Ia berbaring di atas bale-bale, menarik bajunya yang tipis untuk menutupi perutnya. Atap di atasnya berlubang, memperlihatkan secuil langit malam. Awan sudah sedikit menipis, beberapa bintang mulai tampak berkelip. Sari menatapnya, matanya perlahan terasa berat. "Setidaknya, aku punya tempat untuk berbaring," bisiknya. Bayi di dalam perutnya bergerak pelan, sebuah gerakan kecil yang mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Sari meletakkan tangannya di perut, tersenyum lemah. "Kita akan baik-baik saja." Ia memejamkan mata. Malam berlalu dengan lambat, tidurnya tidak pernah nyenyak, hanya jeda-jeda singkat di antara saat ia terjaga karena suara-suara aneh. Tapi bagaimanapun, ia ada di sana. Tidak lagi berjalan di tengah hujan, tidak lagi berdiri di depan pintu rumah orang lain. Ketika cahaya pertama fajar menyelinap melalui celah dinding, Sari membuka matanya. Ia tidak lagi berada di jalanan. Ia berada di sebuah tempat yang bisa disebut rumah sementara, dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Pagi hari di atas Bukit Jati datang lebih lambat daripada di desa bawah. Cahaya matahari yang menyusup melalui dedaunan lebat jatuh ke tanah dalam bentuk bercak-bercak terang. Sari terbangun karena rasa nyeri di punggungnya. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terasa luar biasa jernih, seolah setelah semalam tidur tak nyenyak, ia telah terbiasa dengan kesunyian tempat ini.
Ia duduk, mengelus perutnya dengan lembut. Bayinya masih tenang, hanya sesekali bergerak ringan seolah mengingatkan bahwa ia tidak sendirian. Sari menghela napas panjang, memandang berkeliling ruangan. Meskipun masih tua dan berdebu, tempat ini terasa berbeda dari kemarin. Setidaknya tidak lagi terasa asing. Ia melangkah keluar. Udara pagi yang sejuk membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Embun masih menempel di rerumputan. Sari berjalan ke arah sumur, menunduk untuk melihat lagi. Airnya masih keruh. Ia teringat nasihat nenek kemarin, lalu mencari-cari sesuatu yang bisa digunakan untuk menyaring air. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah keranjang bambu tua dan sepotong kain robek di sudut rumah. Ia mencucinya seadanya dengan sisa air hujan, lalu mulai menimba air dari sumur dan menuangkannya melalui saringan kain itu. Air menetes perlahan ke dalam panci aluminium penyok yang ia temukan di dapur. Hasilnya tidak jernih sepenuhnya, tapi jauh lebih baik. Sari ragu sejenak, lalu mencedok sedikit dan meminumnya. Rasanya sedikit aneh, tapi tidak sampai tak tertahankan. Sensasi sejuk menjalar di tenggorokannya yang kering. Lumayan, gumamnya. Setelah itu, ia pergi ke kebun, memetik beberapa buah jambu yang masih bagus dan setandan pisang kepok yang beberapa buahnya sudah mulai menguning. Sarapan yang sederhana, tapi cukup untuk memberinya tenaga. Sari makan perlahan, matanya mengamati sekeliling. Cahaya pagi membuat segalanya tampak lebih jelas. Ia sadar tempat ini bukan sekadar rumah kosong, melainkan sebidang tanah yang pernah dirawat dengan baik. Sisa-sisa bedengan tanaman masih terlihat samar di antara rumput liar. Deretan pohon yang ditanam rapi di kejauhan menunjukkan bahwa pernah ada kehidupan di sini. Entah kemana mereka pergi, gumam Sari. Ia berdiri, memutuskan untuk mulai membersihkan lebih banyak lagi. Bukan karena ia berpikir akan tinggal lama, tetapi karena jika tidak melakukan apa-apa, ia hanya akan duduk dan berpikir. Dan pikiran-pikiran saat ini bukanlah sesuatu yang ingin ia hadapi. Ia mulai mencabuti rumput liar di sekitar teras. Tanah yang gembur setelah hujan memudahkan pekerjaannya, tetapi rumput yang tumbuh lebat dengan cepat membuat tangannya perih dan lecet. Ia meringis, tapi terus bekerja. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Matahari semakin tinggi, panas mulai terasa. Keringat membasahi keningnya, tetapi ia tidak berhenti. Sampai sebuah suara pelan dari arah gerbang membuatnya terkejut. Sari menoleh. Di sana, seorang wanita tua berdiri. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna gelap, memakai caping, dan membawa sebuah bakul anyaman. Postur tubuhnya kecil tapi tegap, tatapan matanya tajam dan waspada. Keduanya saling pandang selama beberapa detik. Jantung Sari berdebar lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena terkejut. Ia tidak menyangka akan ada orang yang datang ke sini. Wanita tua itu melangkah masuk, langkahnya pelan tapi mantap. Ia sepertinya sudah terbiasa dengan jalan setapak ini. "Kamu orang baru, ya?" Ia bertanya lebih dulu. Suaranya berat dan jelas. Sari menelan ludah dan mengangguk. "Iya, Nek. Di sini sejak kapan?" "Sejak kemarin." Wanita itu berhenti beberapa langkah dari Sari, matanya menyapu wajah Sari lalu berhenti di perutnya. "Sudah berapa bulan?" 8 bulan, Nek." Wanita itu mengangguk, tidak terkejut, tidak juga menunjukkan rasa tidak suka. Hanya sebuah anggukan seolah menerima informasi. "Sendirian?" Sari ragu sejenak, lalu mengangguk. "Iya." Wanita tua itu terdiam beberapa detik, lalu berjalan lebih jauh ke halaman, matanya memandang berkeliling, mengamati area yang baru saja dibersihkan Sari, tumpukan rumput liar, dan dahan-dahan kering di dekat teras. "Kamu mau tinggal di sini?" Sari menunduk. "Saya tidak punya tempat lain, Nek." Suaranya mengecil di akhir kalimat, seolah takut terdengar tidak masuk akal. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke dekat sumur, menengok ke bawah, lalu menoleh pada Sari. "Air ini tidak bisa langsung diminum." "Sudah saya saring seadanya, Nek," jawab Sari sedikit gugup. Wanita itu mengangguk. "Harus direbus dulu, kalau tidak nanti sakit perut." Sari mengangguk cepat. "Baik, Nek, saya mengerti." Wanita tua itu meletakkan bakulnya, lalu membukanya. Di dalamnya ada sekantong kecil beras, beberapa ekor ikan asin, dan seikat sayuran. "Ambillah," katanya, mendorong bakul itu ke arah Sari. Sari terpaku. "Saya tidak berani, Nek." "Kalau diberi, ya, diterima," kata wanita itu, suaranya tegas. "Kalau tidak makan, bagaimana mau punya tenaga?" Sari menunduk, menerima bakul itu dengan kedua tangannya. "Terima kasih, Nek, terima kasih banyak."
Wanita itu memandangnya sejenak. Saya Siti. Orang-orang memanggil saya Nek Siti. Rumah saya di bawah sana, sekitar 2 kilometer dari sini. Sari mengangkat kepala. Saya Sari, Nek. Nek Siti mengangguk. Bisa masak? Bisa sedikit, Nek? Bisa menyalakan tungku? Sari ragu. Belum pernah coba, Nek. Nek Siti menghela napas pelan. Kalau begitu, belajar. Ia berjalan masuk ke dalam rumah tanpa menunggu dipersilakan. Sari bergegas mengikutinya, sedikit bingung tapi tidak berani mencegah. Nek Siti langsung menuju sudut dapur, melihat sekeliling, lalu memungut beberapa potong kayu bakar kering. Tungku di sini masih bisa dipakai, katanya. Tapi harus tahu caranya. Ia menata kayu bakar, mengeluarkan sekotak korek api kecil dari sakunya, dan mulai menyalakan api. Gerakannya cepat dan terampil. Hanya dalam beberapa menit, api sudah menyala, asapnya mengepul keluar jendela. Sari berdiri memperhatikan dengan saksama. Lihat, kata Nek Siti. Kayu kecil di bawah, kayu besar di atas. Jangan terbalik. Iya, Nek. Nek Siti menatapnya, lalu menambahkan, hidup di sini tidak mudah. Tapi kalau mau berusaha, masih bisa bertahan. Sari mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca. Saya akan berusaha, Nek. Nek Siti tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri memandangi Sari sejenak, lalu berbalik keluar. Sore nanti saya ke sini lagi. Kalau ada apa-apa, tanyakan saja. Sari berdiri di pintu, memandangi punggung Nek Siti yang perlahan menghilang di balik pepohonan. Di dalam hatinya, muncul perasaan aneh. Bukan bahagia, tapi tidak lagi terasa hampa. Ia kembali ke dalam rumah, menatap bakul berisi beras dan ikan asin di atas meja. Hal-hal sederhana, tapi baginya saat itu adalah sebuah pertolongan yang luar biasa. Sari duduk, meletakkan tangannya di perut. Lihat, Nak, bisiknya. Kita tidak sendirian lagi. Bayinya bergerak pelan. Sari tersenyum, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah ayahnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat, tetapi tidak lagi tanpa tujuan. Sari perlahan terbiasa dengan ritme kehidupan di atas bukit. Setiap pagi ia bangun, menyaring air, merebusnya untuk persediaan. Ia membersihkan sudut demi sudut rumah. Mengubah tempat itu menjadi sedikit lebih layak huni, meskipun hanya sementara. Luka lecet di tangannya belum sembuh, sudah timbul yang baru, tetapi ia tidak peduli. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih tenang. Nek Siti menepati janjinya. Sore itu ia kembali, membawa garam, seikat kayu bakar, dan beberapa barang kecil lainnya. Ia tidak banyak bertanya, tidak ingin tahu, hanya diam-diam mengajari Sari cara menanak nasi dengan tungku, cara menggantung makanan agar tidak dimakan semut, dan cara mengikat genteng yang longgar dengan tali seadanya agar tidak terlalu bocor saat hujan. Di sini tidak ada yang akan menolongmu, kata Nek Siti saat mereka beristirahat di teras. Harus bisa mengurus diri sendiri. Sari mengangguk. Iya, Nek, saya tahu. Nek Siti memandangnya lama, lalu berkata, besok, saya antar kamu ke kantor desa untuk lapor diri. Sari sedikit terkejut. Apa perlu, Nek? Perlu, jawab Nek Siti singkat. Tinggal dimanapun harus ada catatannya, kalau tidak nanti jadi masalah. Sari mengangguk. Sebuah hal sederhana yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Kehidupan Sari mulai memiliki ritme. Ia membersihkan kebun di depan, mencabuti ilalang, mengumpulkannya menjadi tumpukan-tumpukan. Meskipun lambat, setiap hari ada kemajuan. Perutnya semakin berat, membuatnya sulit untuk membungkuk atau berdiri. Seringkali ia harus berhenti di tengah pekerjaan, duduk untuk mengatur napas, menunggu rasa nyeri di punggungnya mereda. Siang itu, cuaca cerah setelah berhari-hari mendung. Sari sedang beristirahat di bawah pohon pisang setelah selesai membersihkan sepetak lahan. Keringat membasahi punggungnya, tapi ia tidak peduli. Ia memandangi lahan di depannya yang kini mulai bersih dari rumput liar. Sudah lumayan, bisiknya pada diri sendiri. Tepat saat itu, terdengar suara aneh dari arah gerbang. Bunyi logam beradu dengan kayu, lalu suara kletak yang kering. Sari terkejut dan menoleh. Gerbang kayu yang miring itu didorong ke samping. Seorang pria berdiri di sana. Usianya sekitar 40-an, posturnya tinggi, bahunya lebar, kulitnya legam terbakar matahari. Ia mengenakan kemeja pudar dan celana panjang sederhana, dengan sandal jepit karet yang usang. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang jelas, hanya ketenangan yang sulit ditebak. Keduanya saling pandang. Sari berdiri, jantungnya berdebar kencang.
Ia tahu siapa pria ini. Pria itu melangkah masuk, tidak terburu-buru, tetapi setiap langkahnya mantap. Matanya menyapu kebun, area yang sudah dibersihkan Sari, lalu berhenti padanya. "Kamu siapa?" tanyanya. Suaranya berat, tidak keras tapi jelas. Sari menelan ludah, mencoba tenang. Saya. Sari. Sedang apa kamu di sini?" Suaranya tidak berubah. Sari mengepalkan tangannya. "Saya tidak punya tempat tinggal. Saya lihat tempat ini kosong, jadi saya menumpang sementara." Pria itu terdiam beberapa detik. Matanya beralih dari wajah Sari ke perutnya, dan berhenti di sana sedikit lebih lama. Tatapan itu bukan rasa ingin tahu, melainkan seperti sedang mengingat sesuatu. Sari merasa tatapan itu membuatnya semakin tegang. "Saya tahu ini tanah milik orang lain," tambahnya. Suaranya mengecil. "Kalau Bapak tidak berkenan, saya akan pergi." Suasana menjadi hening. Pria itu berbalik, berjalan beberapa langkah mengelilingi halaman. Ia memperhatikan perubahan yang ada, tumpukan rumput, lahan yang bersih, sumur yang ditutup papan darurat. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Sari menunggu di luar, tidak berani mengikuti. Beberapa menit berlalu, terasa begitu lama. Akhirnya, pria itu keluar dan berhenti di hadapannya. "Saya Jaka," katanya. "Pemilik tanah ini." Sari langsung menunduk. "Iya, Pak." Pria itu menatapnya sekali lagi. Tidak ada kemarahan, tapi juga tidak ada kelembutan. "Sudah berapa lama di sini?" "Beberapa hari, Pak." "Ada yang tahu kamu di sini?" "Next City." Pria itu mengangguk pelan, seolah mengonfirmasi sesuatu. Keheningan kembali menyelimuti. Sari merasa jantungnya berdebar semakin kencang. Ia tahu kalimat berikutnya akan menentukan segalanya. Jika pria ini menyuruhnya pergi, ia harus pergi. Ia menarik napas dalam-dalam. "Saya hanya minta izin menumpang sementara, Pak," katanya, suaranya kecil tapi jelas. "Saya akan segera melahirkan, dan saya tidak punya tempat lain. Hanya sampai masa ini lewat." Pak Jaka tidak langsung menjawab. Ia memalingkan wajahnya, menatap kebun. Sinar matahari sore menembus dedaunan, menciptakan bayang-bayang di tanah. Lalu ia berkata, suaranya masih berat dan datar. "Tinggallah untuk sementara." Sari mengangkat kepala, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Maksud Bapak?" "Untuk sementara," ulang Pak Jaka. "Setelah melahirkan, kamu harus pergi." Sari terpaku, perasaan lega menjalari tubuhnya begitu cepat hingga ia nyaris limbung. "Baik, Pak. Terima kasih, Pak," katanya dengan suara bergetar. Pak Jaka tidak menjawab. Ia hanya menatapnya sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang. Sari memandanginya, hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan kebahagiaan, melainkan kelegaan setelah bersiap untuk hal terburuk. Saat tiba di gerbang, Pak Jaka berhenti sejenak, tanpa menoleh. "Jangan merusak apapun." "Tidak akan, Pak." Ia mengangguk pelan, lalu pergi. Gerbang kayu itu kembali mengeluarkan bunyi derit yang khas saat ditutup. Sari berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu menghela napas panjang. Kedua tangannya diletakkan di perutnya. "Kita boleh tinggal, Nak." Bayinya bergerak pelan seolah menjawab. Sari kembali ke dalam rumah, duduk di atas bale-bale bambu. Cahaya senja yang menyelinap melalui celah atap menerangi wajahnya. Tempat ini masih merupakan sebidang tanah terlantar. Tapi baginya, tempat ini telah menjadi tempat untuk bertahan hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak melangkah keluar dari rumah ayahnya, ia tidak lagi merasa diusir. Ia diizinkan untuk tinggal, meskipun hanya sementara. Setelah kepergian Pak Jaka, suasana kembali sunyi seperti biasa. Tapi kali ini perasaan Sari berbeda. Bukan lagi kecemasan yang samar, melainkan keadaan yang berada di persimpangan antara tenang dan khawatir. Tenang karena diizinkan tinggal, khawatir karena ia tahu itu hanya sementara. Sore itu, Sari tidak melakukan banyak hal. Ia hanya duduk di teras, memandangi lahan yang baru saja ia bersihkan. Hatinya terasa lebih ringan. Angin yang berdesir di antara pohon jati tidak lagi membuatnya terkejut. Hanya perlu bertahan beberapa minggu lagi, gumamnya, meski ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Hari-hari berikutnya mulai mengujinya dengan cara yang lebih nyata. Pagi pertama setelah kemunculan Pak Jaka, Sari bangun dengan rasa nyeri ringan di perutnya. Bukan kontraksi, tetapi cukup membuatnya cemas. Ia duduk perlahan, menunggu rasa sakitnya mereda. Sesaat kemudian, bayinya bergerak, menandakan semuanya baik-baik saja. Sari bernapas lega, tetapi ia tidak berani lengah.
Ia pergi ke sumur untuk melanjutkan pekerjaannya menimba dan menyaring air. Meskipun sudah lebih terbiasa, setiap tarikan tali masih membuat tangannya pegal. Terkadang tali itu terlepas dari genggamannya, membuat ember membentur dinding sumur dan menimbulkan suara keras yang mengejutkan. Ia terduduk, terengah-engah, keringat membasahi keningnya meski hari masih pagi. Tidak boleh lemah, katanya pada diri sendiri. Kalau aku lemah sekarang, tidak ada yang akan menolong. Setelah air tersedia, ia menyalakan tungku untuk menanak nasi. Awalnya, menyalakan api membutuhkan waktu lama. Asap seringkali mengepul begitu tebal hingga matanya perih dan membuatnya terbatuk-batuk. Tapi ia ingat nasihat Next City dan terus mencoba dengan sabar. Akhirnya, api pun menyala. Sari duduk memandangi panci nasi yang mendidih, hatinya dipenuhi rasa bangga yang kecil namun nyata. Tidak ada yang mengajarinya, tidak ada yang membantunya, tetapi ia berhasil. Makan siangnya masih sederhana. Nasi putih, ikan asin bakar, dan beberapa buah pisang. Tapi bagi Sari, itu adalah sebuah kemajuan. Hari-hari berikutnya, ia mulai membersihkan lebih dalam ke kebun belakang. Ilalang di sana tumbuh lebih lebat, beberapa bahkan setinggi pinggangnya. Setiap kali mencabut rumput, ia harus menggunakan kedua tangannya untuk menarik dengan kuat. Tangannya sakit, punggungnya pegal, perutnya terasa kencang. Terkadang ia harus duduk di antara tumpukan rumput, terengah-engah, matanya terpejam karena pusing. Suatu kali, saat ia sedang membungkuk, rasa sakit yang tajam dan tiba-tiba membuatnya berhenti. Rasa sakit itu berbeda, lebih dalam dan lebih lama. Sari langsung duduk, memegangi perutnya, jantungnya berdebar kencang. Bukan, belum saatnya, bisiknya. Ia duduk diam di sana, menunggu. Setelah beberapa menit, rasa sakit itu mereda, dan bayinya kembali bergerak pelan. Sari bernapas lega, tetapi sejak saat itu ia menjadi lebih berhati-hati. Ia bekerja lebih lambat, lebih banyak beristirahat, tidak memaksakan diri. Sore itu, Next City datang lagi. Begitu masuk ke halaman, ia melihat Sari sedang duduk bersandar di pohon, memijat punggungnya. Kerja terlalu keras, ya? Tanyanya. Sari tersenyum tipis. Saya tidak sadar, Nek. Next City meletakkan bakulnya dan mendekat. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan tangannya di perut Sari, merasakan gerakannya. Masih aman, katanya setelah beberapa saat. Tapi jangan diremehkan, usia kehamilan segini tidak boleh kerja berat. Sari mengangguk, saya takut kalau tidak bekerja, tidak bisa bertahan, Nek. Next City menghela napas. Bertahan itu untuk hidup lama, bukan untuk hidup terburu-buru. Kalimat sederhana itu membuat Sari terdiam. Hari itu, Next City mengantar Sari ke kantor desa untuk mengurus surat keterangan domisili sementara. Jalan menurun membuat Sari harus berjalan sangat pelan. Saat tiba di kantor desa, seorang petugas muda menatapnya dari atas sampai bawah dengan curiga. Tinggal di atas bukit sendirian, tanyanya. Sari mengangguk. Saya diizinkan oleh pemilik tanah untuk tinggal sementara. Ada surat-suratnya? Sari bingung. Belum ada, Pak. Untungnya, Next City yang berdiri di sampingnya angkat bicara. Pemilik tanahnya Pak Jaka, yang tinggal di dusun bawah. Saya kenal anak ini, hanya menumpang sementara, tidak ada yang aneh-aneh. Petugas itu memandang Next City, lalu mengangguk. Baiklah, kalau begitu isi formulir ini, tanda tangan. Nanti kalau ada apa-apa, lapor lagi. Sari bernapas lega setelah urusannya selesai. Sebuah hal kecil, tetapi membuatnya merasa tidak lagi seperti penghuni liar. Saat kembali, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Namun, tidak semua orang di desa memandangnya seperti Next City. Beberapa hari kemudian, saat Sari turun ke dekat kaki bukit untuk mencari kayu bakar, ia mendengar dua orang ibu sedang mengobrol. Katanya di atas bukit sana ada perempuan asing datang tinggal. Iya, hamil besar tapi tidak ada suaminya. Entah dari mana asalnya. Awas nanti bawa masalah. Sari berhenti di balik semak-semak. Ia tidak sengaja menguping, tetapi setiap kata terdengar jelas. Ia berbalik, tidak jadi keluar, tidak ingin berhadapan dengan mereka. Saat kembali ke rumah, ia menjadi lebih pendiam. Bekerja seperti biasa, tetapi hatinya terasa lebih berat. Malam itu, saat duduk di teras, ia berbisik, "Nak, sepertinya orang-orang tidak menerima kita." Bayinya tidak merespons, tetapi keheningan itu justru membuatnya semakin sadar akan kenyataan. Ia tidak punya tempat di mata orang lain, hanya tempat ini. Beberapa hari kemudian, Pak Jaka kembali.
Sari sedang menyalakan tungku saat mendengar langkah kaki di halaman. Ia menoleh dan melihat Pak Jaka berdiri di sana, mengamati sekeliling seperti sebelumnya. Tapi kali ini, tatapannya berhenti lebih lama pada perubahan yang ada. Kebun lebih bersih, tumpukan rumput lebih rapi, atap rumah sudah diikat tali. "Kamu yang kerjakan semua ini?" tanyanya. "Iya, Pak," jawab Sari. Pak Jaka tidak berkata apa-apa lagi, hanya berjalan berkeliling. Saat melewati sumur, ia berhenti dan melihat papan penutupnya. "Sudah tahu cara menutup sumur, ya?" "Diajari Next City, Pak." Pak Jaka mengangguk pelan. Sesaat kemudian, ia kembali menatap Sari. Tatapannya tidak lagi sedingin sebelumnya, tetapi masih menjaga jarak. "Jangan bekerja terlalu keras," katanya. "Kondisimu tidak memungkinkan." Sari sedikit terkejut. "Baik, Pak. Saya akan lebih hati-hati." Pak Jaka terdiam beberapa detik, lalu menambahkan, "Kalau ada apa-apa, beritahu Next City." "Iya, Pak." Ia berbalik hendak pergi. Sari ragu sejenak. Lalu memanggil, "Pak." Pak Jaka berhenti, tanpa menoleh. "Terima kasih, Pak." Ia tidak menjawab, hanya berdiri diam sejenak, lalu melanjutkan langkahnya. Sari memandanginya, hatinya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekadar rasa terima kasih, melainkan sebuah pengakuan kecil. Setidaknya, ia tidak lagi sepenuhnya tak terlihat. Ia kembali ke tungku, menambahkan kayu bakar. Api menyala lebih besar, cahayanya yang hangat menerangi wajahnya. Di luar, angin masih berdesir. Hidup masih sulit, tapi untuk pertama kalinya, Sari merasa ia sedang hidup, bukan hanya bertahan hidup. Hari-hari berikutnya, Sari mulai terbiasa dengan ritme kehidupan yang lambat namun berat di atas bukit. Pagi ia bangun, memasak, membersihkan, lalu ke kebun mencabuti rumput sedikit demi sedikit. Siang ia beristirahat di bawah pohon, sore melanjutkan pekerjaan. Semuanya berulang, menjadi cara baginya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Namun, di desa bawah, kehidupan tidak diam seperti di atas bukit. Kabar tentang gadis asing yang tinggal di atas bukit mulai menyebar, tidak cepat, tidak ribut, tetapi cukup untuk diketahui oleh mereka yang ingin tahu. Suatu pagi, saat Sari turun ke kaki bukit untuk meminta sedikit kayu bakar dari kenalan Next City, ia merasakan tatapan orang-orang semakin tajam. Tidak ada yang bicara langsung, tapi pandangan yang lama dan bisik-bisik di belakang punggungnya membuatnya mengerti. "Itu, perempuan itu." "Iya," katanya, hamil, tidak punya suami. "Tinggal di tanah orang, berani sekali." Sari menunduk dan berjalan lebih cepat, tangannya mencengkeram erat tas kainnya. Ia tidak melawan, tidak menoleh, tidak ingin mendengar lebih banyak. Saat kembali ke rumah di atas bukit, ia duduk di teras, menghela napas panjang. Rasa aman yang coba ia bangun beberapa hari ini tiba-tiba terasa begitu rapuh. "Nak," bisiknya sambil meletakkan tangan di perutnya, "mungkin ini tidak akan semudah yang ibu kira." Sore itu, Next City datang seperti biasa, tapi kali ini sorot matanya berbeda. Bukan khawatir, melainkan waspada. Orang-orang di bawah sudah mulai banyak omong, katanya begitu meletakkan bakulnya. Sari terdiam. Ia sudah tahu. "Apa saya melakukan kesalahan, Nek?" tanyanya lirih. Next City menatapnya, sorot matanya melembut. "Kamu tidak salah. Tapi di desa ini, tidak berbuat salah pun belum tentu membuat orang diam." Sari menunduk. Next City duduk di sebelahnya. "Ada orang baik, ada orang jahat, tapi ada juga orang yang hanya suka bicara. Kita tidak bisa menghentikan mulut mereka. Saya hanya ingin hidup tenang, Nek." "Kalau mau tenang, harus tahan mendengar omongan orang," jawab Next City. "Kalau tidak, tidak akan bisa bertahan di sini." Sari mengangguk pelan, hatinya masih terasa berat. Mereka duduk dalam diam sejenak. 2 hari kemudian, masalah mulai menjadi lebih nyata. Pagi itu, saat Sari sedang mengikat beberapa anakan pohon pisang, ia mendengar suara motor berhenti di depan gerbang. Bukan suara motor Next City. Ia berdiri dan menoleh. Seorang pria parubaya melangkah masuk. Ia mengenakan kemeja cerah dan celana kain, posturnya agak berisi, wajahnya tersenyum, tetapi matanya sama sekali tidak ramah. Di belakangnya, seorang pemuda membawa tas kulit kecil. Sari berdiri diam, jantungnya berdebar lebih cepat. Pria itu melihat sekeliling, tatapannya menyapu setiap sudut kebun lalu berhenti padanya. "Kamu yang tinggal di sini?" tanyanya, suaranya berat dan seolah menilai. "Iya, Pak," jawab Sari lirih. Pria itu mendekat. "Saya dengar kamu tinggal di sini tanpa izin yang jelas." Sari mengepalkan tangannya.
Saya sudah lapor ke kantor desa, Pak. Pria itu tersenyum tipis. Lapor diri itu urusan lain. Ini tanah pribadi, bukan bisa seenaknya ditempati. Sari tidak tahu harus menjawab apa. Pemilik tanah ini Pak Jaka, kan? Lanjut pria itu. Dia sudah bilang apa sama kamu? Sari ragu. Pak Jaka mengizinkan saya tinggal sementara. Pria itu mengangguk, senyumnya tidak berubah. Tinggal sementara juga ada aturannya. Tidak semua orang suka ada orang asing di tanahnya. Hati Sari terasa mencelos. Pak, katanya, mencoba tenang, saya tidak melakukan kesalahan apapun, saya hanya menumpang. Pria itu menatapnya, matanya sedikit menyipit. Kamu pikir kalau tinggal lama di sini, tanah ini bisa jadi milikmu? Sari langsung menggeleng. Tidak, Pak. Saya tidak berpikir begitu. Baguslah, kata pria itu. Saya hanya mengingatkan. Jangan sampai nanti jadi masalah. Ia berbalik, seolah pembicaraan sudah selesai. Tapi saat melewatinya, ia berhenti sejenak. Oh ya, saya Tono. Mungkin kamu akan sering dengar nama saya. Setelah itu, ia berjalan keluar gerbang. Sari berdiri mematung. Saat suara motor menjauh, barulah ia bisa bernapas. Rasa dingin menjalari punggungnya. Sorenya, saat Next City datang, ia langsung bertanya, Pak Tono datang, ya? Sari terkejut. Nenek tahu? Di bawah sana siapa yang tidak tahu? Jawab Next City. Dia sudah lama mengincar tanah ini. Sari mengepalkan tangannya. Dia bilang saya tinggal di sini tidak benar. Next City menghela napas. Dia bisa bilang apa saja. Tapi masalah ini tidak sederhana. Apa saya harus pergi, Nek? Belum, kata Next City tegas. Pemilik tanahnya Pak Jaka. Apa kata dia, itu yang terpenting. Sari mengangguk tapi hatinya tetap cemas. 2 hari kemudian, segalanya menjadi lebih jelas. Pagi-pagi saat Sari keluar ke kebun, ia terpaku. Sudut bedengan yang baru ia rapikan kemarin berantakan. Tanaman-tanaman kecil yang baru ia tanam dicabuti dan tergeletak layu. Tumpukan rumput yang sudah ia kumpulkan diinjak-injak hingga berserakan. Sari berdiri membeku. Ini bukan karena angin, bukan juga karena binatang. Ada orang yang melakukannya. Ia mendekat, memungut sebatang bibit tanaman yang dicabut. Akarnya masih basah, tanahnya masih baru. Kejadian ini belum lama terjadi. Jantungnya berdebar kencang. Ia berdiri dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada jejak yang jelas, tapi ia tahu ini bukan kecelakaan. Ia terduduk, tangannya masih memegang bibit tanaman itu, matanya menatap kosong. Perasaan yang familiar kembali datang, perasaan ditolak, diusir, meskipun ia tidak berbuat salah. Nak, bisiknya dengan suara lelah, sepertinya kita tidak bisa lama di sini. Sore itu, Pak Jaka datang. Sari sedang duduk di teras, tidak melakukan apa-apa. Saat melihatnya masuk, ia berdiri. Pak Jaka melihat sekeliling. Lalu tatapannya berhenti di sudut kebun yang dirusak. Sorot matanya berubah, tidak lagi tenang, melainkan lebih tajam. Siapa yang melakukan ini? Tanyanya. Sari menggeleng. Saya tidak tahu, Pak. Pak Jaka terdiam beberapa detik, lalu menoleh padanya. Ada orang lain yang datang ke sini? Sari ragu, lalu berkata. Ada. Pak Tono. Pak Jaka mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Sesaat kemudian, ia berkata, suaranya berat tapi lebih jelas dari sebelumnya. Tetaplah di sini. Tidak ada yang berhak mengusirmu. Sari mengangkat kepala, terkejut. Tapi, tidak ada tapi, potong Pak Jaka. Kamu di sini atas izinku. Kalimat itu singkat, tapi begitu tegas. Sari berdiri diam, tidak tahu harus berkata apa. Pak Jaka berbalik, berjalan ke kebun dan mulai memunguti bibit-bibit tanaman yang dicabut. Sari memandanginya, hatinya perlahan tenang. Tidak semua orang ingin ia pergi, setidaknya tidak saat ini. Tapi ia juga tahu, ini semua belum berakhir. Setelah kebun dirusak, suasana di atas bukit terasa berbeda. Bukan lagi sekadar sunyi, melainkan keheningan yang menyimpan ketegangan. Sari tetap bekerja seperti biasa, mencabuti rumput, memasak, membersihkan, tetapi setiap kali mendengar suara aneh, ia selalu terlonjak kaget. Derit gerbang kayu yang tertiup angin pun kini membuat jantungnya berdebar. Pak Jaka tidak banyak bicara, tetapi sejak hari itu, ia datang lebih sering. Terkadang ia datang pagi-pagi, hanya berjalan mengelilingi lahan, lalu pergi. Terkadang ia tinggal lebih lama, membantu memperbaiki sudut atap atau membuat parit kecil untuk saluran air.
Tidak ada obrolan panjang, tidak ada keakraban, tetapi kehadirannya membuat Sari tidak merasa sendirian menghadapi semuanya. Sore itu, langit kembali mendung. Awan kelabu datang dengan cepat, menutupi seluruh langit. Angin bertiup lebih kencang, membuat pepohonan jati berdesir riuh. Sari sedang duduk di dalam rumah, menambal baju tua, saat merasakan rasa sakit yang menjalar dari perut hingga ke punggungnya. Ia berhenti. Rasa sakitnya tidak seperti biasanya, lebih dalam, lebih jelas, dan lebih lama. Ia meletakkan tangan di perutnya, menarik napas. Bukan, belum saatnya. Tetapi begitu ia berpikir demikian, rasa sakit kedua datang, lebih kuat, membuatnya harus membungkukkan badan. Jarum dan benang jatuh dari tangannya. Sari duduk diam, tidak berani bergerak. Ia menghitung, 1 menit, 2 menit, lalu rasa sakit itu mereda. Ia bernapas lega, tetapi hatinya tidak lagi tenang. Ia berdiri, berjalan perlahan ke pintu, melihat keluar. Hujan mulai turun, rintik-rintik, lalu dengan cepat menjadi deras. Jalan setapak menuruni bukit menjadi kabur tertutup tirai hujan. Tidak, jangan sekarang, bisiknya. Ia kembali ke dalam, mengambil handuk untuk menyeka keringat di keningnya, tetapi tangannya gemetar. Rasa sakit ketiga datang lebih cepat dari dugaannya. Kali ini ia tidak bisa berdiri tegak, harus berpegangan pada dinding. Nek, Nek Siti, panggilnya, tetapi suaranya hanya berupa bisikan. Tak ada yang menjawab, ia tahu ia tidak bisa menuruni bukit sekarang. Jalannya licin, hujannya deras, dan dengan kondisinya, ia tidak akan bisa berjalan jauh. Sari mencoba bergerak ke kamar belakang yang lebih bersih. Ia duduk di pinggir balai-balai, terengah-engah. Rasa sakit datang dan pergi, kini dengan jeda yang semakin singkat dan kekuatan yang semakin besar. Ia teringat kata-kata Nek Siti, kalau sudah waktunya, kamu pasti tahu. Sari memejamkan mata. Jadi, ini saatnya. Di luar, hujan semakin lebat. Suara air menghantam genteng, suara angin menderu di celah dinding, semuanya menjadi satu. Sari mencoba tetap tenang, ia mengambil kain-kain bersih yang sudah ia siapkan dan meletakkannya di dekatnya. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa diri. Aku bisa, aku harus bisa. Rasa sakit berikutnya membuatnya mengerang pelan. Tidak, tidak boleh takut. Tetapi rasa takut itu tetap merayap masuk. Ia belum pernah mengalami ini. Tidak pernah membayangkan akan melahirkan sendirian di sebuah rumah kosong. Nak, bisiknya, air mata mulai jatuh, jangan buat ibu takut. Tepat saat itu, terdengar suara dari halaman. Sari terkejut, menoleh. Suara langkah kaki yang cepat dan mantap, bukan suara angin. Pintu terbuka dengan kasar. Nek Siti berdiri di sana, basah kuyup, rambutnya menempel di kening. Tatapannya lurus ke arah Sari, tidak panik, hanya fokus. Sudah mulai, ya? Tanyanya. Sari mengangguk, air matanya mengalir deras. Nek, saya. Tidak apa-apa, potong Nek Siti, melangkah cepat masuk. Saya di sini. Hanya 3 kata, tetapi cukup membuat Sari merasa tidak lagi sendirian. Nek Siti meletakkan bakulnya, dengan cepat mengeluarkan kain bersih, sebotol air, dan beberapa peralatan sederhana. Ia memeriksa kondisi Sari, tangannya bekerja dengan cekatan. Sakitnya sudah berapa lama? Kira-kira setengah jam, Nek. Bagus, masih sempat. Nek Siti berbalik ke pintu dan berteriak di tengah hujan, ada orang. Tolong. Tidak ada jawaban. Ia menoleh kembali pada Sari. Tadi saya sudah suruh orang untuk panggil Pak Jaka. Mudah-mudahan dia segera datang. Sari mengangguk, tetapi saat ini ia tidak bisa berpikir banyak. Rasa sakit datang semakin rapat, tanpa jeda yang panjang. Setiap kali datang, rasanya begitu dalam dan hebat. Sari mencengkeram tangannya sendiri, kukunya menancap ke kulit. Bernapas. Atur napasmu, kata Nek Siti, suaranya tetap tenang. Jangan dilawan, biarkan tubuhmu bekerja. Sari mencoba mengikuti, tetapi setiap kali rasa sakit datang, ia tidak bisa menahan erangannya. Bagus, begitu terus, Nek Siti memberinya semangat. Waktu seolah berhenti. Hanya ada rasa sakit yang datang silih berganti. Di luar, hujan tidak mereda. Lalu, terdengar suara langkah kaki lagi. Pak Jaka muncul di ambang pintu, basah kuyup, napasnya terengah-engah. Ia berdiri di sana, menatap ke dalam, matanya terpaku pada Sari. Nek Siti menoleh. Pak Jaka, sudah datang? Bagus. Cepat ke belakang, rebus air. Pak Jaka mengangguk tanpa bertanya. Ia bergegas ke dapur dan mulai menyalakan tungku.
Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tetap melakukannya. Di dalam kamar, Sari melanjutkan perjuangannya. "Ayo, Nah," katanya dengan suara terputus-putus. Nexity duduk di sisinya, memandunya mengatur napas dan gerakan. "Sudah waktunya. Jangan takut, dorong sesuai aba-aba saya." Sari mengangguk, air mata bercampur dengan keringat. Rasa sakit yang luar biasa datang. Ia berteriak. Di luar, Pak Jaka berhenti sejenak, tangannya mencengkeram sepotong kayu bakar. Suara itu begitu familiar, begitu mirip dengan kenangan yang selama 4 tahun ini coba ia lupakan. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menyalakan api. Di dalam kamar, waktu terasa berhenti. "Bagus, sedikit lagi," kata Nexity. Sari mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Lalu, terdengar suara tangisan. Lemah pada awalnya, lalu semakin jelas. Sari merebahkan tubuhnya, napasnya tersengal, air matanya mengalir deras. "Anakku." Nexity tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. "Perempuan, sehat." Ia membersihkan bayi itu, membungkusnya dengan kain, lalu meletakkannya di pelukan Sari. Sari menatap makhluk mungil kemerahan di dekapannya. Matanya terpejam, tangannya mengepal. Ia gemetar. "Maya," bisiknya. "Namamu Maya." Bayi itu bergerak sedikit, seolah menjawab. Nexity berdiri dan berjalan ke pintu. "Pak Jaka, sudah boleh masuk." Pak Jaka masuk, langkahnya lebih lambat dari sebelumnya. Ia berhenti di dekat pintu, matanya tertuju pada Sari, lalu pada bayi di pelukannya. Ia melangkah mendekat. Sari tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya. Pak Jaka berdiri di sana, memandangi bayi itu, sorot matanya berubah. Bukan lagi ketertutupan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sulit diungkapkan. Bayi itu bergerak pelan, tangannya yang mungil mengepal lalu tanpa sengaja menyentuh jari Pak Jaka. Pak Jaka tersentak, tetapi tidak menarik tangannya. Ia hanya berdiri diam. Sangat lama, di luar, hujan masih turun. Tetapi di dalam rumah kecil itu, sesuatu telah mulai berubah. Setelah malam penuh hujan itu, kehidupan di atas bukit tidak lagi sama. Bukan karena perubahan besar di luar, melainkan karena ritme di dalam telah berbeda. Tangisan bayi memecah kesunyian, merambat ke setiap sudut rumah, bahkan hingga ke kebun. Suaranya tidak berisik, tetapi cukup untuk membuat tempat itu terasa hidup. Sari terbangun saat langit masih remang-remang. Bayinya, Maya, tidur pulas di dekapannya. Ia memandangi wajah mungil itu lama, seolah memastikan semua yang terjadi semalam adalah nyata. Lalu dengan lembut ia meletakkan Maya di atas bale-bale, menyelimutinya dengan kain tipis. Tubuhnya masih terasa sakit, tetapi itu tidak lagi penting. Setiap kali melihat putrinya, semua rasa lelah seolah sirna. Di luar, embun pagi masih menyelimuti rerumputan. Sari melangkah ke teras, menghirup udara sejuk yang membuat pikirannya jernih. Ia pergi ke dapur dan menyalakan tungku, gerakannya tidak lagi canggung. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki yang familiar. Sari menoleh. Pak Jaka berdiri di gerbang, membawa seikat besar kayu bakar. Tanpa bicara, ia masuk dan meletakkan kayu itu di samping tungku. "Pak," sapa Sari lirih. Pak Jaka mengangguk singkat. "Bagaimana keadaanmu?" "Sudah lebih baik, Pak." Pak Jaka menengok ke dalam rumah, ke arah bayi yang sedang tidur. Tatapannya berhenti di sana lebih lama dari biasanya. "Anaknya sehat?" Sari tersenyum tulus. "Sehat, Pak." Pak Jaka mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi keheningan kali ini tidak lagi terasa canggung. Hari-hari berikutnya, Pak Jaka datang lebih sering. Terkadang ia membawa beras atau sayuran, terkadang ia hanya datang, duduk sejenak memandangi Sari menggendong Maya, lalu pergi. Sari tidak bertanya. Ia juga tidak tahu harus bertanya apa, tetapi kehadiran Pak Jaka membuat segalanya terasa lebih kokoh. Nexity tetap datang setiap hari. Ia memeriksa kesehatan Sari, mengajarinya cara merawat bayi, cara menjaga kehangatan, cara menyusui. Hal-hal yang tampaknya sederhana, tetapi tanpa Nexity, Sari tidak akan tahu harus mulai dari mana. "Kamu harus makan lebih banyak," kata Nexity suatu pagi. "Supaya punya tenaga untuk menyusui." "Oh ya, Nek. Dan jangan kerja berat dulu. Setidaknya untuk beberapa minggu." Sari memandangi kebunnya yang masih setengah jadi. "Saya akan usahakan, Nek," tetapi hidup tidak memberinya waktu istirahat yang lama. Gosip di desa tidak berhenti, justru semakin kencang setelah ada berita baru. Perempuan itu sudah melahirkan. Di tanah orang pula, tidak tahu nanti bagaimana nasibnya.
Kata-kata itu tidak sampai langsung ke telinga Sari, tetapi ia bisa merasakannya dari tatapan dan cara orang menghindarinya saat ia sesekali turun ke dekat kaki bukit. Suatu sore, saat Sari sedang menyusui Maya di teras, ia mendengar suara motor berhenti di depan gerbang. Suara yang familiar. Pak Tono, ia masuk kali ini tanpa senyum palsu. Wajahnya serius, matanya lebih tajam. Kudengar kau sudah melahirkan, katanya, berdiri beberapa langkah dari Sari. Sari memeluk putrinya lebih erat. Iya. Pak Tono menatap bayi itu, lalu melihat sekeliling. Makin rumit saja urusan ini. Sudah kubilang, kau tinggal di sini itu tidak benar. Pak Jaka sudah mengizinkan saya, jawab Sari. Suaranya kecil tapi jelas. Pak Tono tertawa sinis. Mengizinkan sementara, bukan selamanya. Tanah ini sedang ada yang mau beli. Kalau ada orang sepertimu, tidak akan ada yang mau. Sari mengepalkan tangannya. Saya tidak berniat merebut. Kau pikir orang butuh niatmu? Potong Pak Tono. Intinya kau ini bikin masalah. Suasana menegang. Tepat saat itu, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Masalah apa? Pak Jaka berdiri di gerbang, tatapannya tidak menyembunyikan rasa tidak sukanya. Pak Tono menoleh, sedikit terkejut, tapi dengan cepat menguasai diri. Oh, Pak Jaka. Saya hanya sedang bicara. Tidak perlu kau bicara, potong Pak Jaka. Ini tanah saya. Ia melangkah masuk, berdiri di samping Sari, matanya lurus menatap Pak Tono. Dia di sini atas izin saya. Suara Pak Jaka tidak keras, tapi tegas. Pak Tono menyipitkan mata. Kau pikir ini bagus? Nanti orang-orang akan. Apa kata orang itu urusan mereka, jawab Pak Jaka. Ini tanah saya. Hening sejenak. Pak Tono tersenyum tipis. Baiklah. Lakukan semaumu. Tapi jangan bilang saya tidak pernah mengingatkan. Ia berbalik dan pergi. Udara kembali tenang. Sari masih memeluk Maya, tangannya sedikit gemetar. Pak Jaka berdiri diam sejenak, lalu menoleh padanya. Jangan dipikirkan, katanya. Sari mengangguk, matanya masih menunduk. Saya tidak ingin merepotkan Bapak. Pak Jaka terdiam beberapa detik. Masalahnya bukan kau. Ia menatap kebun. Biar saya yang urus. 2 hari kemudian, Pak Jaka pergi ke kantor desa. Sari tidak tahu apa yang ia lakukan. Sore harinya, saat Sari sedang duduk menyusui, Pak Jaka mendekat. Saya sudah buat surat, katanya. Sari mengangkat kepala. Surat? Surat pernyataan bahwa kau tinggal di sini secara resmi, dengan tanda tangan saya. Biar tidak ada yang mengganggumu lagi. Kalau ada yang bertanya, tunjukkan saja. Sari terpaku. Pak, ia tidak tahu harus berkata apa, hanya menatap Pak Jaka, lalu menatap putrinya. Terima kasih, Pak. Pak Jaka tidak menjawab, tapi kali ini ia tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana, memandangi bayi itu lama, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Malam itu, setelah Nek Siti pulang, Sari duduk di teras, Maya tidur di pelukannya. Langit cerah, hanya ada angin sepoi-sepoi. Pak Jaka duduk di anak tangga, menjaga jarak, suasana hening, sampai akhirnya ia angkat bicara. Kau benar-benar akan pergi setelah ini? Sari terdiam. Pertanyaan itu sudah sering ia tanyakan pada dirinya sendiri, tanpa pernah ada jawaban yang jelas. Saya tidak tahu, Pak, jawabnya jujur. Pak Jaka mengangguk pelan. Tinggallah di sini, katanya. Sari menoleh, terkejut. Bukan untuk sementara, lanjut Pak Jaka. Tinggal selamanya. Sari menatapnya, tidak percaya. Bapak serius? Pak Jaka tidak menatapnya, hanya memandang kegelapan di depannya. Saya sudah cukup lama hidup sendiri. Hening sejenak. Kau bisa merawat tanah ini, tambahnya. Saya sudah lihat. Sari mengepalkan tangannya. Tapi saya, di sini tidak ada yang menumpang pada siapapun, kata Pak Jaka. Kalau mau tinggal, kita hidup bersama. Sari menatapnya, hatinya dipenuhi perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan belas kasihan, bukan bantuan, melainkan sebuah ajakan. Ia menunduk menatap putrinya. Nak, bisiknya. Maya tidur dengan tenang, tidak tahu bahwa hidupnya dan ibunya sedang berada di sebuah persimpangan. Sari mengangkat kepala. Saya akan tinggal, Pak, katanya. Suaranya tidak keras, tetapi mantap. Setelah keputusan itu, segalanya tidak langsung berubah, tetapi ada sesuatu di udara yang terasa berbeda. Tidak ada lagi perasaan sementara. Tidak ada lagi rasa menumpang.
Sari masih bangun pagi, menyalakan tungku, merawat putrinya, tetapi kini hatinya memiliki pegangan yang lebih jelas. Kehidupan di atas bukit perlahan menjadi stabil. Pagi hari, Sari menggendong Maya ke teras, menyusuinya sambil memandangi kebun. Bedengan-bedengan sayur mulai terbentuk, beberapa bibit pemberian Next City sudah mulai tumbuh subur. Maya tumbuh dengan cepat. Tangisannya kini memiliki irama, menjadi caranya berkomunikasi. Sari perlahan mengerti setiap suara dan gerakan kecil putrinya. Pak Jaka masih datang secara teratur. Terkadang ia tinggal lama, membantu memperbaiki pagar atau mendirikan atap bambu kecil di belakang untuk menjemur pakaian. Terkadang ia hanya mampir, meletakkan seikat kayu bakar, lalu pergi. Kehadirannya tidak lagi terasa jauh. Suatu pagi, saat Sari sedang merawat tanaman sayurnya, Pak Jaka datang membawa cangkul tua. Sebaiknya tanah di sini dibuat lebih tinggi, katanya sambil menunjuk. Saya tidak tahu caranya, Pak, jawab Sari. Pak Jaka meletakkan cangkulnya dan mulai mencontohkan. Tanah di sini gampang tergenang. Kalau bedengannya rendah, tanamannya bisa mati. Sari memperhatikan, lalu ikut mencoba. Gerakannya lambat, tetapi perlahan ia mulai bisa. Mereka bekerja bersama dalam keheningan yang nyaman, hanya sesekali diselingi kalimat-kalimat pendek. Cangkul lebih dalam sedikit. Iya, Pak. Jangan terlalu dipaksakan. Saya tahu. Sore itu, Next City datang membawa bibit baru. Ia memandangi kebun, lalu mengangguk puas. Sudah bagus, teruskan saja. Sari tersenyum. Masih belajar, Nek. Next City menatap Pak Jaka, lalu kembali menatap Sari. Sorot matanya menunjukkan kelegaan. Tidak semua orang punya kesempatan kedua untuk memulai dari awal, katanya perlahan. Kalau sudah dapat, dijaga baik-baik. Sari mengangguk. Iya, Nek. Hari-hari berikutnya, semuanya mulai berjalan. Sari mulai bisa memanen sayuran pertamanya. Tidak banyak, tapi cukup untuk dijual di pasar kecil di kaki bukit. Pertama kalinya ia memegang uang hasil jerih payahnya sendiri, rasanya aneh, tapi hangat. Ibu berhasil, Nak, bisiknya saat kembali ke rumah. Maya yang terbaring di ayunan kain bergerak pelan. Tetapi hidup tidak selamanya mulus. Suatu sore, saat Sari sedang menyusui, ia mendengar suara motor berhenti di depan gerbang. Bukan suara yang ia kenal. Ia melangkah keluar dan melihat seorang pria berdiri di sana. Ayahnya, Pak Budi. Sari terpaku. Ayahnya terlihat lebih kurus, rambutnya lebih banyak beruban. Tatapannya tidak lagi menghindar seperti pertemuan terakhir mereka, melainkan penuh dengan penyesalan yang berat. Sari, panggilnya serak. Sari tidak langsung menjawab, hanya memeluk putrinya lebih erat. Pak Budi melangkah masuk, memandangi rumah dan kebun itu. Kau tinggal di sini? Sari mengangguk pelan. Iya, ayah dengar dari orang-orang. Ayah tidak tahu kau di mana, sudah lama ayah mencarimu. Sari menatapnya. Di hatinya tidak ada lagi kemarahan, tetapi juga tidak ada lagi harapan. Ada perlu apa ayah ke sini? Pertanyaan sederhana itu membuat Pak Budi tertegun. Ia menunduk. Ayah. Minta maaf. Sari tidak berkata apa-apa. Ayah salah, lanjutnya dengan suara bergetar. Ayah tidak bisa melindungimu waktu itu. Sari menatap putrinya. Sari tidak menyalahkan ayah, katanya. Perlahan. Sari mengerti. Pak Budi mengangkat kepala, matanya berbinar penuh harap. Kalau begitu, pulanglah bersama ayah. Sari menggeleng. Sari tidak akan pulang. Jawaban itu begitu tegas. Pak Budi terdiam. Kenapa? Sari menatap lurus ke arah ayahnya. Di sana bukan rumah Sari lagi. Ia terdiam sejenak. Saya sudah punya rumah sendiri sekarang, tambahnya dengan tenang. Pak Budi melihat sekeliling, lalu tatapannya jatuh pada bayi di pelukan Sari. Anakmu? Iya, anak saya. Pak Budi mengangguk pelan, matanya memerah. Lama ia terdiam, lalu berbalik. Ayah tidak akan memaksamu, katanya lirih. Tapi kalau kau butuh apa-apa, ayah masih ada. Sari mengangguk. Pak Budi berjalan keluar gerbang tanpa menoleh lagi. Sari memandanginya pergi. Tidak ada air mata, hanya perasaan lega. Sebagian masa lalunya telah tertutup. Sore itu, saat Pak Jaka kembali, ia melihat Sari sedang duduk di teras menggendong Maya. Ada tamu? Tanyanya. Sari mengangguk. Ayah saya. Pak Jaka terdiam sejenak. Lalu, saya tidak pulang. Pak Jaka mengangguk pelan, tidak bertanya lebih jauh. Sesaat kemudian, ia duduk di anak tangga, memandangi kebun.
Di sini tidak mudah, katanya. Saya tahu, jawab Sari. Tapi kalau sudah memilih, harus dijalani dengan baik. Saya akan berusaha. Angin berdesir lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan. Maya di pelukan ibunya bergerak, lalu membuka matanya yang kecil dan jernih. Sari menunduk dan tersenyum. Kita baik-baik saja, Nak. Pak Jaka memandangi ibu dan anak itu. Tidak ada kata-kata, tetapi sorot matanya memancarkan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Matahari perlahan terbenam di balik perbukitan, cahayanya yang keemasan menyinari seluruh kebun. Bedengan-bedengan sayur yang hijau, pagar yang baru diperbaiki, dan rumah yang telah sedikit lebih rapi menciptakan pemandangan sederhana yang pantas disebut rumah. Sari berdiri, menggendong putrinya ke halaman. Ia menatap ke kejauhan, ke arah jalan yang menuju desa. Ia tidak lagi ingin kembali ke sana. Bukan karena dendam, tetapi karena ia telah menemukan tempatnya. Tempat yang tidak sempurna, tetapi tempat di mana ia diterima. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari mengerti bahwa keluarga bukanlah tempat di mana kau dilahirkan, melainkan tempat di mana kau memilih untuk tinggal. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir cerita. Jika Anda merasa cerita ini bagus, silakan tinggalkan komentar, bagikan perasaan Anda, dan subscribe ke saluran ini untuk menemani cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.